Oke, semuanya selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab yang terakhir pada kelas 7 semester 2 ini, yaitu mengenai tata surya. Nah, untuk tata surya sendiri, sebenarnya sudah pernah kalian pelajari waktu kalian di SD, hanya saja ini hanya untuk mengulangi saja dan ada beberapa tambahan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, di sini tata surya akan membahas mengenai pengertian dari tata surya itu sendiri. Tata surya sebenarnya bisa kalian amati dengan menggunakan aplikasi yang ada di internet. Ini ada aplikasi namanya Solar System Scope. Kamu bisa menggunakan itu untuk mengamati yang terjadi di tata surya kita. Nanti kalian bisa uji coba secara mandiri. Nah, untuk tata surya sendiri adalah di sini pengertiannya sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dengan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, matahari di sini sebagai bintang sehingga dia bisa memancarkan cahayanya sendiri. Sedangkan planet itu bukan termasuk dalam bintang karena dia tidak bisa menghasilkan cahaya. Bulan itu juga bukan termasuk dalam bintang, tetapi termasuknya dalam satelit karena dia hanya memantulkan cahaya yang dihasilkan oleh matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kemudian yang kedua, anggota tata surya. Di sini anggota tata surya yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Untuk ciri-ciri matahari sendiri, yang pertama adalah jarak matahari dari bumi sekitar 150 juta kilometer. Nah, 150 juta kilometer ini kemudian disepakati sebagai satu SA atau satu satuan astronomi. Kemudian yang kedua, diameter matahari yaitu sekitar 1.380.000 km. Kemudian ciri yang ketiga, matahari merupakan bola gas yang mempunyai suhu yaitu pada pusatnya sekitar 15 juta derajat Celcius dan pada permukaannya sekitar 6.000 derajat Celcius. Dan yang keempat, matahari itu adalah bintang yang ukurannya 332.000-nya kalinya massa bumi. Sehingga bisa kamu bayangkan itu matahari sangat besar. Nah, untuk bagian-bagian matahari kita akan amati satu persatu pada gambar yang selanjutnya. Nah, ini. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari berarti ada di bagian tengah. Ini adalah core, adalah inti matahari. Di sini memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Nah, di dalam inti matahari ini terjadi reaksi fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Nah, energi itu kemudian nanti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian nanti sampai ke ruang angkasa. Yang kedua, di sini ada fotosfer. Fotosfer ini di bagian yang kuning yang sangat terang ini. Nah, fotosfer memiliki suhu perkiraannya adalah 6.000 Kelvin atau 6.000 derajat Celcius dengan ketebalan sekitar 300 km. Nah, melalui fotosfer ini nanti sebagian radiasi matahari keluar dan akan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati dari bumi. Jadi kalau misalnya kalian pas siang-siang kalian melihat matahari warnanya kuning, nah sebenarnya yang kalian lihat itu adalah bagian fotosfernya ini. Ya, jadi nanti kamu melihat bagian fotosfernya ini. Nah, kemudian di dalam fotosfer ini nanti akan terjadi aktivitas-aktivitas matahari. Nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada kromosfer. Kromosfer adalah bagian luarnya dari fotosfer. Di sini kromosfer memiliki suhu sekitar 4.500 Kelvin dan tebalnya 2.000 km. Nah, kromosfer ini tidak bisa kita lihat secara langsung ketika keadaan biasa, tetapi nanti bisa kamu lihat ketika terjadi gerhana matahari total. Ya. Kemudian
Yang selanjutnya ada lapisan keempat atau terluar dari matahari, yaitu korona. Nah, untuk lapisan korona ini nanti hanya bisa dilihat ketika terjadi gerhana matahari total juga. Di sini terlihat bagian yang ini, merah ini adalah koronanya. Jadi seperti mahkota. Di sini suhunya melonjak naik, yaitu sekitar 1 juta Kelvin. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan matahari. Gangguan matahari yang pertama adalah granulasi. Untuk granulasi itu adalah gumpalan fotosfer yang menyebabkan atau yang disebabkan oleh beda suhu antara daerah panas dan daerah dingin yang sangat besar. Nah, di sini nanti karena adanya perbedaan suhu ini nanti bagian fotosfernya akan melakukan penggumpalan sehingga membentuk yang namanya granulasi. Nah, kalau penggumpalannya itu nanti membentuk perbedaan suhu yang sangat ekstrim, dia nanti akan membentuk sunspot atau bintik matahari. Nah, bintik matahari di sini tampak gelap, berarti menunjukkan bahwa suhunya yang bagian gelap itu adalah rendah sekali. Terus ada prominensa atau lidah api. Untuk lidah api di sini terbentuk karena adanya aliran gas dari inti yang tidak terhalang. Jadi aliran gasnya ini nanti bisa menyebabkan adanya radiasi sinar X. Nah, radiasi sinar X ini kalau gede, dia bisa menyebabkan gangguan pada gelombang radio. Ini namanya prominensa. Kemudian ada juga namanya flare atau letupan. Flare ini adalah letupan gas di atas permukaan matahari. Ini bisa juga menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio yang ada di bumi. Kalau kamu lihat di sini, ada flare, berarti di sini akan mengganggu aktivitas medan magnetik yang ada di bumi, sehingga nanti komunikasi radionya kemungkinan akan tersendat, tergantung dari besar tidaknya flare. Kemudian yang selanjutnya ada badai matahari. Di sini terjadi karena pelepasan energi magnetik secara tiba-tiba yang ada di atmosfer matahari. Ini letupannya lebih besar daripada yang flare. Ini mengenai matahari dan gangguannya. Nanti PowerPoint-nya juga akan saya share setelah materinya ini selesai untuk kalian pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, anggota tata surya adalah planet. Nah, di sini matahari dikelilingi oleh 8 buah planet, yaitu urutannya dari yang paling dekat sampai yang paling jauh itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu kalian harus hafal urutan dari planet-planet tersebut. Nah, dari 8 planet itu, para ilmuwan membagi menjadi 3 pengelompokan, yaitu yang pertama pengelompokannya berdasarkan bumi sebagai pembatas. Jadi untuk bumi sebagai pembatas ini, buminya nggak dihitung. Jadi ada planet yang urutannya sebelum bumi dan ada setelah bumi. Yang sebelum bumi dinamakan sebagai planet inferior, yaitu di sini adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan yang orbitnya letaknya setelah bumi dikatakan sebagai planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini pengelompokan planet yang pertama. Kemudian pengelompokan planet yang kedua adalah berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya. Nah, asteroid itu letaknya ada di antara Mars dan Jupiter. Nah, untuk planet yang lintasannya atau orbitnya ada sebelum asteroid, berarti dikatakan sebagai planet dalam. Berarti anggota planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang orbitnya setelah planet asteroid itu adalah planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian yang ketiga, pengelompokan berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Itu ada planet terestrial,
dan planet Jovian. Untuk planet terestrial itu adalah planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi, sehingga anggotanya yang kecil-kecil yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan untuk planet Jovian itu adalah planet yang memiliki ukuran yang sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Berarti untuk yang planet Jovian, anggotanya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dari 3 pengelompokan itu, yaitu berdasarkan bumi sebagai pembatasnya, asteroid sebagai pembatasnya, dan yang ketiga adalah berdasarkan ukurannya, nanti kita akan mempelajari mengenai 8 planet itu secara masing-masing. Yang pertama, ini planet Merkurius. Saya menuliskan banyak seperti ini, tetapi yang sering keluar itu adalah cirinya. Yang pertama, Merkurius itu adalah planet yang ukurannya paling kecil. Kemudian jaraknya dari matahari paling dekat. Dan Merkurius itu tidak mempunyai atmosfer. Sehingga nanti suhunya di permukaan Merkurius itu ekstrim antara pagi atau siang dengan malam. Nah, karena jaraknya yang sangat dekat ini, nanti Merkurius memiliki waktu revolusi yang paling cepat di antara planet-planet yang lain, karena orbitnya pendek. Terus, untuk Merkurius sendiri juga tidak memiliki satelit. Planet yang kedua itu adalah Venus. Untuk planet Venus sendiri nanti dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja atau bintang kejora, karena bisa kita amati dari bumi. Kemudian untuk suhunya sendiri, planet Venus dikatakan sebagai planet yang paling panas. Kenapa? Karena dari atmosfernya sendiri itu banyak mengandung karbon dioksida. Sehingga kalau kalian pelajari kemarin pemanasan global, karbon dioksida bisa menyebabkan adanya efek rumah kaca. Kemudian planet Venus juga memiliki arah rotasi yang paling berbeda dengan planet-planet yang ada lainnya. Yaitu kalau planet lain itu berputar atau berotasi dari barat ke timur, sedangkan Venus dia nanti berputar dari timur ke barat. Dan juga Venus tidak memiliki satelit. Yang ketiga, Bumi. Bumi dikenal sebagai planet biru karena sebagian permukaannya tertutup oleh air. Kemudian memiliki atmosfer, kemudian juga memiliki jarak dengan matahari yaitu 150 juta kilometer atau jadi patokannya itu 1 SA. Untuk 1 kali orbit matahari, mengelilingi matahari, bumi menempuh waktu 1 tahun, tetapi untuk rotasi dia menempuh waktu 24 jam. Nah, untuk bumi sendiri juga memiliki satelit, yaitu namanya bulan. Itu cuma 1 aja satelitnya. Untuk yang Mars, Mars di sini disebut sebagai planet merah, karena mempunyai permukaan berupa batuan-batuan yang mengandung besi oksida. Kemudian ciri yang kedua yang sering keluar adalah Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Ciri-cirinya untuk Jupiter adalah planet yang paling besar. Kemudian yang kedua, planet yang skala rotasinya cepat. Kalau kalian lihat di sini skala rotasinya adalah 9,8 jam, itu sangat cepat sekali. Ya. Kemudian Jupiter sebenarnya memiliki cincin tetapi sangat tipis atau samar. Jadi kalian nggak bisa melihat cincinnya. Nah, terus untuk Jupiter memiliki banyak satelit, tapi yang paling terkenal adalah ini Io, Europa, Ganymede, sama Callisto. Dengan Ganymede adalah satelit yang paling besar. Untuk planet Saturnus yang ke-6, di sini planet Saturnus itu cirinya adalah memiliki cincin. Ya, memiliki cincin yang indah, kemudian dia merupakan planet yang ukurannya terbesar kedua di tata surya. Untuk
satelit yang terkenal dari Saturnus itu adalah satelit Titan. Kemudian yang ketujuh adalah planet Uranus. Uranus sebenarnya sering dikatakan sebagai planet kembar bersama dengan Neptunus. Ya. Nah, untuk Uranus sendiri memiliki kala revolusi yaitu 84 tahun. Karena orbitnya jauh, lintasan tempuhnya untuk mengelilingi matahari itu jauh. Sehingga membutuhkan waktu untuk satu kali putaran adalah 84 tahun. Kemudian dia juga sebenarnya memiliki cincin tetapi tipis. Kemudian yang terakhir adalah Neptunus. Ini adalah planet yang paling jauh dari matahari di tata surya ini. Nah, ini untuk satu kali putaran Neptunus memerlukan waktu 165 tahun. Kemudian di sini juga Neptunus juga punya cincin tipis tetapi nggak kelihatan. Itu mengenai planet-planet yang ada di tata surya kita. Lanjut, istilah mengenai atau anggota tata surya yang lainnya selain planet dan matahari. Itu ada dwarf planet, ada planet kerdil. Nah, planet-planet kerdil ini memiliki ukuran yang relatif kecil dan juga orbitnya khusus. Dia tidak tidak bersih orbitnya. Jadi dia kadang melewati orbit planet yang lain. Nah, untuk dwarf planetnya ini atau planet kerdilnya ini ada 5 yang diakui, ada Pluto, Haumea, Makemake, Eris, dan Ceres. Kemudian ada satelit. Nah, ini satelit adalah benda angkasa pengiring benda langit seperti planet atau planet kerdil. Nah, ada 2 jenis satelit di sini, ada satelit alami dan satelit buatan. Bedanya kalau satelit alami itu sudah terbentuk dengan apa adanya. Nah, untuk satelit alami contohnya adalah bulan. Itu mengalami 3 gerakan. Yaitu yang pertama gerak rotasi, yang kedua gerak revolusi terhadap planet, dan yang ketiga gerak revolusi bersama dengan planet mengelilingi matahari. Sedangkan untuk satelit buatan di sini adalah memang sengaja dibuat oleh manusia, kemudian diluncurkan untuk keperluan tertentu. Misalnya di sini ada geodesi, itu untuk mempelajari medan magnet bumi, pemetaan permukaan bumi, dan mengamati angkasa luar. Kemudian ada satelit militer, berarti hubungannya sama militer. Satelit komunikasi, berarti untuk komunikasi perinternetan yang ada di bumi. Terus ada satelit sumber daya alam untuk mencari sumber-sumber daya alam yang ada di bumi. Kemudian ada asteroid. Asteroid di sini letaknya ada di antara planet Mars dan Jupiter. Nah, asteroid ini terbentuk dari objek yang tersisa dari pembentukan tata surya, yaitu gas dan debu. Nah, untuk ukurannya variatif, macam-macam. Ada yang gede sekali, ada yang kecil. Nah, terus untuk lokasinya sendiri, karena asteroid itu jumlahnya sangat banyak, nah dia nanti akan membentuk namanya sabuk asteroid. Untuk bentuknya tidak kaku, tetapi sabuk asteroid itu hanya terdiri dari puing-puing asteroid. Jadi asteroid dalam jumlah banyak ngumpul di situ sehingga membentuk seperti sabuk. Nah, kemudian ada juga selain sabuk asteroid ada sabuk Kuiper. Kalau sabuk Kuiper letaknya ada di pinggiran tata surya. Sehingga nanti untuk sabuk Kuiper itu lebih dingin dan lebih beku suhunya dibandingkan dengan sabuk asteroid. Untuk yang selanjutnya mengenai meteoroid, meteor dan meteorit ini sudah kita bahas ketika lapisan bumi. Untuk mengingat aja, meteoroid itu yang ada di angkasa, gampangannya ya. Terus meteor itu adalah meteoroid yang menabrak atmosfer bumi, dan yang meteorit itu adalah meteor yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian ada selanjutnya adalah komet. Komet
atau biasa disebut sebagai bintang berekor, ini merupakan anggota sistem tata surya yang memiliki lintasan yang sangat lonjong. Nah, komet di sini terdiri atas bagian kepala dan bagian ekor, di mana ekornya ini selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Kemudian ada beberapa macam komet, tetapi yang paling terkenal itu adalah komet Halley. Ini muncul setiap 76 tahun sekali. Nah, mengenai anggota tata surya saya rasa cukup karena sudah pernah dibahas juga ketika SD. Kita akan lanjutkan ke part yang ketiga, yaitu mengenai bumi, bulan, dan pergerakannya. Yang pertama, kalau hubungannya sama bumi, itu adalah rotasi bumi. Nah, rotasi bumi mungkin kalian sudah familiar. Di sini adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi dia muter pada porosnya. Nah, untuk waktunya atau kala rotasinya bumi berputar itu selama 23 jam 56 menit, tetapi nanti dibulatkan menjadi 24 jam. Untuk arah rotasinya sendiri, bumi berotasi dari barat ke timur, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian karena adanya rotasi ini, kita akan mengalami beberapa peristiwa. Yang pertama adalah gerak semu harian matahari. Di sini matahari akan seolah-olah bergerak, padahal aslinya bumi yang gerak. Nah, matahari seolah-olah bergerak dari timur terbit, terus tenggelam di barat. Yang kedua, adanya perbedaan waktu dari daerah-daerah yang berbeda derajat bujurnya. Sebenarnya ini sudah dipelajari di pelajaran IPS. Jadi ada namanya garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu yang mendatar atau horizontal, sedangkan garis bujur ini adalah yang vertikal ini. Nah, garis bujur ini nanti yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan waktu. Kayak misalnya kamu nonton bola Piala Eropa misalnya di Inggris atau di mana diselenggarakan pada pukul 7 malam. Kalian nggak mungkin nonton di Indonesia itu jam 7 malam, tetapi disiarkannya adalah mungkin jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Itu karena terjadi perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktunya ini disebabkan adanya ini garis bujur ini. Nah, Indonesia di sini letaknya kalian bisa melihat lagi letak astronomis dari Indonesia ketika pelajaran IPS. Itu nanti akan membantu kalian untuk menentukan derajat bujur Indonesia. Nah, derajat bujur Indonesia ini atau bujurnya ini, garis bujurnya ini, titik nolnya ditentukan adalah di kota Greenwich di bagian Inggris. Jadi di situ patokan nolnya. Nah, nanti sehingga kamu akan mungkin mengamati ada istilah namanya GMT atau Greenwich Mean Time. Nah, Indonesia letaknya ada di GMT plus 7. Berarti nanti Indonesia ada selisih waktu selama 7 jam dengan kota Greenwich yang sebagai patokannya. Nah, Indonesia yang memiliki GMT plus 7 itu adalah Indonesia yang bagian barat atau kita sebut sebagai WIB, waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat memiliki selisih 7 jam, sedangkan waktu Indonesia Tengah atau WITA memiliki selisih 8 jam dengan kota Greenwich, dan WIT, waktu Indonesia Timur, memiliki selisih waktu 9 jam dengan kota Greenwich. Nah, untuk pembagian waktu ini, kamu juga harus hafal mengenai daerah-daerah apa saja yang termasuk dalam WIB, WITA, dan WIT. Nah, untuk yang WIB itu adalah mencakup seluruh kota di Sumatera, Jawa. Kemudian untuk yang Kalimantan, ini nanti dibagi menjadi dua, ada yang masuk WIB, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian untuk WITA atau waktu Indonesia Tengah,
Di sini ada Bali, terus Nusa Tenggara, Timur dan Barat, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kemudian WIT atau Waktu Indonesia Timur itu terdiri dari Kepulauan Ambon dan Papua. Untuk WIB dengan WITA memiliki selisih waktu 1 jam. WITA dengan WIT memiliki waktu selisih 1 jam. Sedangkan dari WIB ke WIT itu memiliki selisih 2 jam. Nah, selanjutnya di sini perbedaan waktu di bumi itu sebenarnya ada 24 zona waktu, tapi Indonesia punya 3 zona waktu. Nah, untuk setiap perbedaan bujur perbedaan bujur derajatnya itu setiap 15 derajat itu mewakili perbedaan waktu 1 jam. Sehingga nanti kalau dibagi 1 derajat mewakili 4 menit. Jadi kalau misalnya kota A di 90 derajat, kota B di 91 derajat, berarti nanti waktunya selisihnya adalah 4 menit antara kota A dan kota B. Nah, di sini ada perhitungan perbedaan waktu, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah di sini yang pertama Evan Smith berada di Tegal, sedang menelpon Vania Gomez yang ada di Ambon. Nah, kalau Evan Smith menelpon pada jam 8 pagi, jam berapa di Ambon? Nah, kamu bisa analisis Evan itu ada di Tegal. Di Tegal itu daerah waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan Vania itu ada di Ambon. Ambon itu WIT, waktu Indonesia Timur. Sehingga antara WIB dengan WIT memiliki selisih waktu 2 jam. Kalau Evan nelpon jam 8 pagi, maka Vania itu sedang melakukan telepon juga itu jam 10 pagi. Jadi selisihnya 2 jam. Gitu. Untuk yang kedua, di sini ada contoh Mourinho melakukan perjalanan udara dari Manado menuju ke Medan. Mourinho berangkat pada pukul 20.15. Pada pukul berapa Mourinho berangkat jika dilihat dengan waktu Medan? Nah, Manado itu ada di Indonesia Tengah, sehingga waktunya adalah WITA. Sedangkan Medan itu ada di waktu Indonesia Barat, masuknya adalah WIB. Nah, WITA dan WIB memiliki selisih waktu 1 jam. Nah, sehingga nanti kalau di Manado itu jam 20.15, maka di Medan itu 1 jam lebih lama, yaitu jam 19.15. Selisihnya adalah 1 jam. Itu kalau berdasarkan daerah pembagian waktu di Indonesia. Untuk contoh yang ketiga, ini agak beda karena kita memperhatikan derajat bujurnya. Misalnya di sini Yosafat sedang menghabiskan hari minggunya dengan kegiatan super sibuk yaitu rebahan dan menonton MotoGP. Nah, jika balapan di Italianya itu dimulai jam 13.00. Pada pukul berapa Yosafat menonton MotoGP ini? Kalau Yosafat itu ada di Jakarta. Nah, untuk Jakarta di sini letaknya adalah 106 derajat bujur timur, sedangkan Italia terletak di 6 derajat bujur timur. Nah, caranya adalah kalian selisihkan dulu ini 106 dikurangi 6 derajat yaitu 100 derajat. Nah, 1 derajat tadi di sini tiap 1 derajat mewakili 4 menit. Sehingga kalau 100 derajat itu tinggal dikali 4 menit. Yaitu 400 menit atau dibuat jadi 6 jam 40 menit. Kalau di Jakarta itu kalau di Italia itu jam 1, berarti di Jakarta jam berapa MotoGP-nya? Tinggal ditambahkan 6 jam 40 menit. Sehingga 13.00 ditambah 6 jam 40 hasilnya adalah 19.40. Berarti nanti MotoGP-nya itu akan saya tonton di Jakarta itu jam 19.40.
Kemudian contoh yang keempat, di sini Freddy sedang menonton konser Red Velvet di Seoul secara online dari Jakarta. Nah, kalau Jakarta ada di 106 derajat bujur timur dan Seoul ada di 127 derajat bujur timur, saya nontonnya di Jakarta itu jam 7 pagi. Nah, aslinya di Seoul itu konsernya jam berapa sih mulainya? Nah, kalian bisa hitung selisih waktunya antara Seoul dengan Jakarta itu adalah 127 dikurangi 106, yaitu 21 derajat. 1 derajatnya 4 menit, berarti 21 dikali 4 itu ada 84 menit. Atau 1 jam 24 menit. Nah, nanti berarti konsernya mulai jam berapa? Berarti jam 7 yang di Jakarta ditambahkan dengan waktu 1 jam 24 menit. Sehingga di sana itu mulainya adalah jam 8.24. Di sini masih jam 7, di sana sudah jam 8.24 menit. Jika nanti kalian merasa kesulitan, kalian bisa menghubungi saya. Barangkali nanti saya bisa membantu dengan menjelaskan ulang penyelesaian dari perhitungan waktu ini. Ya. Kemudian akibat rotasi yang selanjutnya, yang ketiga, ini adalah pergantian siang dan malam. Rotasi bumi di sini menyebabkan nanti ada daerah yang kena cahaya matahari, itu nanti jadi siang, dan ada yang membelakangi matahari, itu nanti jadi malam. Kemudian yang keempat, ada penggembungan di khatulistiwa dan pemampatan di kutub. Ini menyebabkan nanti bumi itu tidak bulat sekali, tetapi agak pipih. Nah, kamu bisa bandingkan antara diameter, polar diameter sama yang ekuatorial diameter. Di sini yang ekuatorial, yang mendatar itu adalah 12.756 km, sedangkan yang vertikal di sini 12.714 km. Ini nggak sama, karena terjadi pemampatan di bagian kutub. Kemudian yang terakhir untuk hari ini adalah akibat dari rotasi bumi, yaitu pembelokan arah angin dan arus laut. Gampangannya di sini untuk arah angin, kamu lihat yang bagian atas, di sini di udara bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Nah, nanti di bumi sebelah utara, udara yang bergerak itu kan namanya angin. Nah, angin itu membeloknya ke kanan. Jadi muternya seperti ini, kanan. Kemudian yang di selatan itu akan muternya ke kiri. Sedangkan untuk yang arus laut, yang gambar bagian bawah, arus laut itu bagian utara akan membelok searah dengan jarum jam, sedangkan yang bagian selatan akan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, untuk penjelasan mengenai ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kalian adalah melakukan pengerjaan. Pengerjaannya adalah ini. Jadi nanti silakan kalian kerjakan. Nah, kerjakan kuisis. Nah, silakan nanti kalian gunakan kode ini. Buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode ini 57878858. Kemudian kalian kerjakan ini maksimal deadline-nya adalah jam 12 siang hari ini juga. Ya, untuk kelas-kelas yang sesuai jadwal. Maksimalnya jam 12 siang. Silakan masukkan kode ini 57878858 dengan melalui link joinmyquiz.com. Mungkin itu saja dari saya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.